Kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami pasangan suami istri berinisial YS dan MB di Desa Masani, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah telah ditangani pihak kepolisian. Polda Sulawesi Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada 2024 dengan melibatkan berbagai unsur personel terkait di sirkuit Panggona. Menjelang HUT RI ke-79, Kepolisian Perairan dan Udara Polairut Polda Kalimantan Timur meningkatkan patroli di wilayah perairan Teluk Balikpapan di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami pasangan suami istri berinisial YS dan MB di Desa Masani, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah telah ditangani oleh pihak kepolisian. KBO Satreskrim Ibda Habibi Gase mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam ketika korban berinisial YS berusia 76 tahun dan MB 77 tahun ditemukan bersimbah darah setelah dianiaya oleh cucunya sendiri karena ingin mencuri handphone di rumah neneknya. Kedua pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan saat ini kepolisian telah mengamankan 2 pelaku berinisial RHS berusia 17 tahun dan FP berusia 17 tahun yang melakukan penganiayaan terhadap korban pasangan suami istri yang diketahui merupakan kakek dan nenek dari pelaku RHS dan sejumlah barang bukti yakni 1 unit motor hingga 1 bilah parang sepanjang 17 cm diamankan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam ketika korban berinisial YS dan MB ditemukan bersimbah darah setelah dianiaya oleh cucunya sendiri karena ingin mencuri handphone di rumah neneknya. Awalnya memang kami mengamankan 4 orang yang awalnya kami menduga 4 orang itu adalah pelaku. Namun dari hasil penyelidikan, pemeriksaan fakta-fakta yang ada, ternyata yang terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang mendatangi TKP hanya 2 orang ini yang ABH-nya. Seperti itu. Adapun untuk pasal yang kami persangkakan itu pasal 365 KUH pidana. Ada beberapa juga barang bukti yang sudah kami sita, yaitu 1 motor Yamaha Mio Soul, 1 HP Samsung Galaxy yang merupakan HP yang diambil dan dicuri, 1 parang ini digunakan untuk menganiaya 2 korban, 1 batu ukuran panjang 13 cm dan lebar 8 cm yang digunakan untuk melempar korban. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Blora Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana narkotika. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto dalam konferensi pers yang digelar di Aula Arya Guna Polres Blora pada Rabu pagi. Paling banyak 10 miliar
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan ketiga orang pria berhasil diamankan, yakni berinisial J berusia 34 tahun, TBT berusia 53 tahun, dan RU berusia 46 tahun. Ia menyebut kejadian terjadi pada hari Kamis 8 Agustus pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selain pelaku, sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari 2 paket narkotika jenis sabu, 1 unit handphone, hingga seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik. Kami menerapkan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Sedangkan ancaman hukuman di pasal 112 ayat 1, ancaman hukumannya paling lama paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dengan denda 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dapat kami jelaskan bahwa tersangka S ini membeli terus menerima paket narkotika jenis sabu dari saudara J melalui sistem alamat, kemudian diambil, dikuasai, dimiliki, dan rencananya akan dijual, diserahkan antara kepada temannya tersebut. Satreskrim Polres Kediri Kota berhasil mengamankan pelaku yang menendang pengendara sepeda motor hingga tewas. Kini pria berinisial DN itu masuk bui Mapolres Kediri Kota untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priyaji melalui Kasat Reskrim Ibtu M. Fatur Rozikin menyampaikan DN diduga menendang pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Jalan Suparjan Mangunwijaya, Kelurahan Sukorame, Kota Kediri, Jawa Timur pada 3 Agustus lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui saat korban membonceng temannya dan melintas di Jalan Suparjan Mangunwijaya dari arah utara dibuntuti oleh pelaku yang berboncengan 3. Saat korban melaju, pelaku mengejar kemudian menendang korban hingga terjatuh dan menabrak tiang listrik. Korban mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Kini pelaku DN telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 atas tindakan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara. Sementara itu, tim Resmob Polres Klaten berhasil menangkap tersangka pelaku penganiayaan yang diduga bermotif dendam asmara yang diketahui berinisial TYA 48 tahun. Kapolres Klaten AKBP Warsono menjelaskan bahwa pelaku mendatangi lokasi dengan membawa sepeda motor dan langsung menodongkan senapan angin ke arah korban. Korban yang saat itu sedang bekerja sempat bertanya kepada pelaku tentang niatnya, namun pelaku tidak memberikan jawaban dan langsung menembak korban dari jarak sekitar 3 meter. Korban yang terkena tembakan di bagian samping kanan tubuhnya berusaha mencari perlindungan dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan tersebut menarik perhatian warga, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan mengancam menggunakan senjata anginnya. Setelah menerima laporan dari korban, Polres Klaten segera bertindak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Petugas juga terpaksa melumpuhkan pelaku karena sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku diketahui juga terlibat dalam kasus pembacokan yang terjadi pada April 2023 lalu. Pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap 2 warga desa Kajoran, Kecamatan Klaten. Setelah kasus pembacokan, pelaku menjadi buruan polisi hingga akhirnya ditangkap.
Dan atas perbuatannya, TYA dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara terkait laporan kasus pembacokan pada 2023 lalu. Sedangkan terkait kasus penembakan menggunakan senapan angin, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Pemirsa, selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD 23 tahun diamankan oleh Satreskrim Polres Temanggung Polda Jawa Tengah usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Selebgram perempuan asal Temanggung berinisial FD 23 tahun diamankan Satreskrim Polres Temanggung Polda Jawa Tengah di rumah kontrakannya di Kampung Pandesari, Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosialnya. Kapolres Temanggung AKBP Aris Sudrajat melalui Kasatreskrim AKP Didik Triwibowo mengatakan, pelaku diamankan dikarenakan mengunggah story link judi daring pada akun Instagram miliknya dan pelaku mendapatkan pendapatan dari penyedia situs judi daring tersebut. Diketahui pelaku kesehariannya merupakan ibu rumah tangga dan mengelola akun Instagram miliknya. Berdasarkan pengakuannya, berawal dari tanggal 30 Juni 2024, pelaku mendapatkan pesan melalui Instagram miliknya yang berisi tawaran untuk mempromosikan situs judi daring dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pelaku kemudian menyetujui dan mendapatkan instruksi untuk melakukan unggahan berupa 2 link situs judi daring pada akun Instagram milik pelaku. Setelah mengupload story link judi daring tersebut, pelaku mendapatkan transfer uang ke rekening miliknya. Modus operandi pelaku memposting story yang memuat judi online pada akun Instagram milik pelaku dan mendapatkan gaji dari penyedia situs judi tersebut. Jadi postingan tersebut memuat link yang diklik itu langsung menuju ke situs perjudian online. Selama kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024, pelaku berhasil meraup keuntungan sebesar Rp1.350.000. Pengungkapan kasus tersebut mendasari petugas Satreskrim Polres Temanggung saat melakukan patroli cyber. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku diamankan di Polres Temanggung dan dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar. Dari Humas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.